tanpa menunggu lebih lama lagi, kami undang moderator kita Bapak Husin Haikal SIP untuk naik ke atas panggung. Kita beri tepuk tangan yang mulia terlebih dahulu. Sekian tahun mendatang ada santun dari Muhammad sangat lebat kebun pepaya diangkut dengan motor. Mohon maaf dari saya. Selanjutnya dipimpin oleh Bapak Moderator. Kepada Bapak Husin Haikal SIP, dipersilakan untuk memandu diskusi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, pada sesi kedua ini kita akan mendengar nanti paparan dari dua narasumber kita pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala DPS Kabupaten Musirawas, yang terhormat Bapak Kapolres Kabupaten Musirawas Utara atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Dandim 046 atau yang mewakili, ganti mic-nya. yang terhormat Bapak Kakan Kemenang Kabupaten Utara atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kalapas Surulangun Kabupaten Musirawas Utara, yang terhormat Kepala OPD dan Kabupaten Musirawas Utara, Bapak Camat dan seluruh undangan sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Baiklah. Baterainya itu Yang dibuka ke bawah aja. Maaf Pak. Sebelum acara paparan kita pada hari ini, akan kami bacakan dulu biodata narasumber kita pada hari ini. Yang pertama, Bapak Dr. Amrullah STMM, tempat tanggal lahir Sukarami 11 Februari 1971, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Waringin RT 2 Pucuk Semudi, Kota Lubulingau, agama Islam, status pernikahan menikah, jabatan Kepala Badan Perencanaan Kabupaten Musirawas Utara, Masih muda. NIK 1971 0211 1995 03 1001, pangkat golongan Pembina Utama 4C, alamat kantor Kelurahan Muarobit Kabupaten Musirawas Utara, nomor HP 0812 7848 0371. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Amrullah STMM, waktu dan tempat kami persilakan. Narasumber kita yang kedua, yaitu nama Erdius Lantang STMM, NIK 1980 0802
2005 01 1001, pangkat golongan Pembina tingkat 1 4B, jabatan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara, tempat tanggal lahir Pagaralam 2 Agustus 1980, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status menikah. Kepada yang terhormat Bapak Ernest Lantang STM, waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sudah hadir di depan kita dua narasumber kita, nanti akan memaparkan permasalahan yang ada sesuai dengan kegiatan kita pada siang hari ini, dan nanti di sesi yang selanjutnya nanti ada sesi tanya jawab. Nanti kita buka setelah dua narasumber kita ini memberikan paparan, nanti kita buka sesi tanya jawab untuk kita semua. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan mempersilakan pada Bapak Kepala Bapeda Kabupaten Musi Rawas Utara untuk memaparkan salah satu kegiatan kita pada siang hari. Pada Pak Abdullah kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara kita semua. Yang Bapak Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas, Pak Dedi Pak Lepi. Yang saya hormati unsur Forkopimda, dalam hal ini Kapolres Musi Rawas Utara yang diwakili oleh Ibu AKP Eni. Yang saya hormati dari Dandim 0406 Musi Rawas atau yang mewakili. Yang saya hormati dari Kakan Kemenak. Yang saya hormati dari Kalapas Kasat Surulanun. Di sini juga hadir bapak-bapak ibu dari organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, baik itu langsung dihadiri oleh kepala OPD ataupun mewakili. Yang saya hormati bapak-bapak dari Polsek C Kabupaten Musi Rawas Utara, bapak-bapak dari Koramil C Kabupaten Musi Rawas Utara, bapak ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Berkat rahmat karunia pada pagi yang berbahagia ini kita dapat hadir di sini. Tentunya dalam rangka memenuhi undangan dalam rangka Resosek tahun 2022 di Kabupaten Musi Rawas Utara. Dan tak lupa selalu salam disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini kami dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara ditugaskan oleh Pak Dedi untuk menyampaikan suatu sharing di antara kita semua. Tentunya dalam hal ini berhubungan antara perencanaan dan data dalam rangka pembangunan di Kabupaten Musi Rawas Utara umumnya dan khususnya dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas Utara. Saya mohon izin untuk berdiri untuk menyampaikan paparan ini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam paparan ini tadi waktu disampaikan oleh Ketua Panitia
pelaksana yaitu Bapak Ismet sudah menyampaikan bahwa tema yang kami sampaikan pada paparan ini ada perencanaan dan data. Tadi waktu Pak Ismet menyampaikan tadi perencanaan data. Jadi kalau perencanaan data hilang dannya agak panjang urusan Pak Ismet. Jadi jangan hilangkan dan. Jadi perencanaan dan data dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kabupaten Musirawas Utara. Tadi kita semua sudah mendapatkan masukan, mendapatkan informasi serta wejangan baik itu dari Kepala BPS Kabupaten Musirawas Utara Pak Dedi maupun dari Pak Wagub tentang apa itu resosek, apa guna resosek, dan bagaimana resosek itu akan dilakukan. Dan dalam hal ini bahwa data yang nanti akan terkumpul melalui kegiatan resosek ini manfaatnya banyak sekali, bukan saja untuk perencanaan, tapi dalam rangka juga untuk pelaksanaan dan implementasinya. Kenapa ini dilaksanakan? Nah, ini nanti mungkin Pak Dedi yang lebih jelas menyampaikannya. Namun dalam hal ini kami dari pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah akan coba menyampaikan bahwa pentingnya data dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kabupaten Musirawas Utara. Nah, untuk itu sebelumnya mungkin di antara kita sudah banyak mengenal apa itu Musirawas Utara, bagaimana wajah Musirawas Utara, tapi ada baiknya dalam hal ini kami informasikan sekilas tentang info Musirawas Utara. Next. Inilah gambaran umum kondisi Kabupaten Musirawas Utara. Jadi Musirawas Utara merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Musirawas bernama Kabupaten Musirawas Utara, yang mana kalau kita lihat di fotonya dengan kondisi wilayah seperti itu, yang mana berbatasan dengan bagian utara yaitu Kabupaten Solowangu, berbatasan dengan Kabupaten Musi Banyuasin, Musirawas, dan Rejang Lebong. Untuk pemerintahan kita terdiri dari 7 kecamatan, 82 desa, dan 7 kelurahan. Dengan jumlah penduduk saat ini yaitu sebanyak 191.394 jiwa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Nah, kalau kita lihat juga bahwa luas wilayah Kabupaten Musirawas Utara yaitu 594.416 hektar. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa wilayah Kabupaten Musirawas Utara merupakan pecahan dari Kabupaten Musirawas. Dulunya sebelum terpisah, Kabupaten Musirawas Utara itu mempunyai luas 1,2. Setelah terpisah diambil Musirawas Utara sebesar 594, artinya hampir bagi 2 atau. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa di Musirawas ada 14 kabupaten, sementara di Musirawas Utara cuma ada 7 kecamatan. Nah, yang membedakannya, wilayah Musirawas Utara itu sebagian hampir 3/4-nya merupakan wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat, sehingga tidak bisa dibuat suatu pemukiman. Itulah yang menyebabkan wilayah Kabupaten Musirawas Utara walaupun luas, tapi kecamatannya cuma ada. Baik, lanjut. Nah, tentunya dalam pembangunan di Kabupaten Musirawas Utara, siapapun bupati terpilih atau kepala daerah harus mempunyai angan-angan, mimpi. Seperti sampai oleh Pak Dedi tadi, dalam resosek ini juga kita punya mimpi, dan pemerintah Kabupaten Musirawas juga mempunyai mimpi. Dan mimpi itu diwujudkan atau dicantumkan atau dimasukkan ke dalam yang namanya visi. Jadi visi itu adalah angan-angan atau mimpi. Jadi kami semua, visi ini dulu merupakan visi calon bupati. Setelah calon bupati terpilih, maka visi ini menjadi visi bupati. Setelah dipanggalkan ke dalam peraturan daerah, ini menjadi visi pemerintah daerah Kabupaten Musirawas Utara. Artinya visi kita semua. Nah, bagaimana kita mewujudkan angan-angan atau cita-cita mimpi ini? Yang sepertinya yaitu mewujudkan citra Musirawas Utara Berhidayah, di mana citranya sendiri merupakan kepanjangan daripada cerdas, inovatif, transparan, responsif, dan akuntabel. Nah, visi ini tidak mungkin terwujud kalau kita tidak melakukan aksi, tidak melakukan kegiatan, dan tidak melakukan hal-hal
dalam rangka untuk pencapaian angan-angan tersebut. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut, dimasukkanlah atau dicantumkanlah atau dibuatlah suatu misi. Misi adalah upaya dalam rangka untuk pencapaian misi. Nah, untuk pencapaian misi Kabupaten Musirawas Utara ini secara garis besar digolongkan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama yaitu meningkatkan daya saing melalui pertumbuhan ekonomi. Yang mana kita ketahui bahwa setiap daerah akan berusaha untuk meningkatkan daya saing agar daerah tersebut mampu bersaing di daerah sekitarnya, sehingga dari sini akan terlihat tolak ukur kemajuan daripada daerah tersebut. Dan daya saing tersebut melingkupi di bidang sumber daya alam maupun infrastruktur yang merata. Visi kedua yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, tidak mungkin kita dapat mengelola suatu daerah, mengelola suatu sumber daya alam, potensi-potensi yang ada tanpa didukung oleh sumber daya alam yang mumpuni. Akibatnya apabila sumber daya alam kita ada tapi sumber daya alam lokal tidak ada, masuknya orang-orang di luar sehingga sumber daya alam kita akan terbelakang. Yang visi ketiga yaitu tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, transparan, responsif, dan akuntabel. Next. Nah, dalam rangka perencanaan pembangunan daerah tentunya berlandaskan kepada permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam suatu daerah, yaitu di masyarakat. Permasalahan-permasalahan itu kita rangkum dan kita buatkan dalam satu kelompok sehingga menjadi isu pembangunan Kabupaten Musirawas Utara tahun 2023. Jadi kita langsung spesifikasi ke isu pembangunan daerah tahun 2023, dan isu ini sudah ada di dalam rencana pembangunan jangka menengah dan rencana RKPD Kabupaten Musirawas Utara tahun 2023. Isu merupakan hal yang harus atau patut dan wajib ditangani oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi di sini ada tergolong 8 isu di Kabupaten Musirawas Utara, di mana yang pertama pemberian dampak COVID. Jadi sebagaimana kita ketahui, COVID saat ini memang sudah tidak begitu mengkhawatirkan. Di dalam medsos juga Presiden sudah menyampaikan bahwa mungkin tidak lama lagi kita akan bebas COVID. Tapi isu ini tetap kita pakai dalam rangka untuk menjaga jangan sampai Musirawas Utara kembali terkena COVID. Yang kedua yaitu penurunan angka kemiskinan. Maka kita ketahui bahwa Musirawas Utara saat ini angka kemiskinannya cukup tinggi, dan untuk tahun 2022 angka kemiskinan kita naik di tahun 2020. Jadi isu ini menjadi isu yang strategis. Yang ketiga yaitu peningkatan IPM, peningkatan pendapatan masyarakat untuk luar wilayah, dan sampai yang kedelapan yaitu peningkatan produktivitas dan nilai tukar petani. Next. Nah, di dalam isu tadi yang kedua yaitu peningkatan penurunan angka kemiskinan. Jadi selaras dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dedi, bahwa salah satu yang kami sampaikan dalam ini yaitu penurunan angka kemiskinan, dan itu sudah ada dalam isu strategis maupun sudah masuk ke dalam RPJMN, RPJMD, dan maupun RKPD di tahun 2023. Next. Nah, mungkin ini sekilas info kita memperjelas. Kadang-kadang memang apa disampaikan oleh Pak Wabub tadi bahwa rumahnya ada mobil, tapi dia ngaku miskin. Kadang dia mampu mengakses yang lain-lain, tapi dia mengaku miskin. Jadi ada baiknya kita mengetahui apa itu kemiskinan, apa itu miskin. Nah, jadi dalam definisinya, kemiskinan adalah saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Jadi kalau kita kembali ke zaman bahasanya dulu itu pangan, sandang, papan. Jadi apabila terpenuhi tiga ini, maka tidak dikategorikan miskin. Makan cukup,
pakaian bagus, rumah permanen, anak sekolah dulu, sehat dulu. Nah, jadi tidak bisa apabila 5 ketentuan ini dipenuhi tidak bisa ngaku miskin. Tapi faktanya apa disampaikan oleh Pak Wagub waktu pendataan, karena mereka berharap ada bantuan, maka mereka mengaku miskin. Nah, tapi kalau dari terjemahan ini masih bias juga, masih ada juga yang ngomong tetap masih miskin. Maka kita spesifikkan kasih lagi bahwa yang namanya penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Kalau kita dalam angkakan, yaitu garis kemiskinan Kabupaten Musyawarah Utara itu yaitu sebesar 532.273 per kapita per bulan atau sekitar 17.742 per kapita per hari. Nah, inilah lah dapat dihitung melalui aku. Kira-kira di Musyawarah Utara itu ada tidak satu kepala keluarga atau yang berpenghasilan 532.273 per bulan. Nah, kalau dia berpenghasilan di atas itu artinya tidak miskin. Atau kalau kita buat hariannya gaji 17.000. Ada tidak yang gaji 17.000 di Musyawarah Utara per hari? Jadi kalau dia bergaji 20.000 per hari, itu sudah tidak kategori miskin. Betul Pak SBN? Mohon dikoreksi kalau salah. Nah, tapi ini perlu juga dipenjabaran lagi. Artinya kalau satu keluarga memiliki 2 orang anak, artinya dalam satu keluarga tersebut ada 4 orang. 4 orang dikali 17.742 rupiah, artinya sekitar 421 berarti bergaji sekitar 65.000. Nah, apabila kepala keluarganya bergaji sekitar 65.000, istrinya tidak memiliki penghasilan, anak tidak memiliki penghasilan, maka dia masih dikategorikan miskin. Tapi apabila sudah di atas itu tidak dikategorikan miskin, mungkin hampir miskin. Nah, itu dari sisi definisi, dari sisi tolak ukur maupun dari sisi penghasilan yang dimiliki per rupiahnya. Next. Nah, inilah kondisi daripada Kabupaten Musyawarah Utara. Jadi kalau kita lihat diagram bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Musyawarah Utara itu dari tahun 2017 sampai tahun 2021 kita terjadi kenaikan atau penurunan, dan pada tahun 2021 tadi terjadi penurunan menjadi terjadi kenaikan angka kemiskinan 20,11% dari 19,48. Jadi artinya di tahun 2021 tadi angka kemiskinan di Kabupaten Musyawarah Utara meningkat, artinya bertambah. Dan ini sebagaimana kita ketahui bahwa pertambahan angka ini disebabkan salah satunya ada dampak COVID, yaitu dampak COVID, berkurangnya penghasilan, bertambahnya beban. Nah, sehingga angka kemiskinan ini menjadi besar atau tumbuh menjadi 20,11%. Di situ kita lihat bahwa di tahun 2021 angka kemiskinan kita masih di atas angka kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan. Lanjut. Kalau kita lihat juga dari garis kemiskinan per kapita itu di tahun 2021 nilainya meningkat di tahun 2022. Kalau tahun 2020 itu garis kemiskinan kita berada di 504.998, tapi di tahun 2021 meningkat menjadi 532.273. Nah, angka-angka ini tentunya diperoleh dari data bersumber dari data statistik. Apakah garis kemiskinan ini sama satu daerah dengan daerah lain? Tidak. Untuk Musyawarah Utara dibandingkan dengan Musyawarah maupun kota, kita lebih tinggi pada dia. Kita lebih tinggi. Artinya orang Musyawarah Utara yang berpenghasilan 532.273, kalau dia diam di Kota Lubuk Linggau, maka dia tidak miskin. Karena dia di Musyawarah Utara, maka dia miskin. Kok bisa? Nah, ini kemarin saya sempat sharing dengan Pak Didi, saya bertanya, kenapa Pak Didi? Ya karena di Musyawarah Utara Pak
harga berasnya lebih tinggi daripada harga beras di Linggau. Harga cabenya lebih tinggi dari harga beras di kota Lubuk Linggau. Harga untuk memperoleh telur lebih tinggi dari kota Lubuk Linggau. Jadi untuk memperoleh kalori non kalori di Musyawarah Utara lebih tinggi nilainya daripada di kota. Kenapa? Karena ini salah satu dipengaruhi oleh faktor jarak dan transportasi serta ketersediaan pasar. Jadi kita belum punya pasar induk, jadi harga barang kita masih cukup tinggi, masih cukup mahal dibandingkan Musyawarah sama kota Lubuk Linggau. Inilah yang menyebabkan garis kemiskinan Musyawarah Utara nilainya lebih besar nilainya daripada kota Lubuk Linggau maupun Musyawarah. Nah, harapan kita pada tahun 2021 ini menurun. Lanjut. Nah, ini yang sekarang lagi tren-trennya. Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari kata-katanya ekstrim, mungkin tidak asing lagi kita mendengar kata-kata ekstrim. Cuaca ekstrim, artinya cuaca di luar kewajaran. Kalau hujan selama ini dari pagi sampai siang, nah sekarang hujannya dari pagi sampai malam. Berturut-turut, artinya kira-kira pendekatan kata-kata ekstrim ini terlalu. Nah, ini kemiskinan ekstrim, yaitu kemiskinan yang terlalu. Kalau kita terjemahkan lagi itu terlalu miskin. Bisa bangkit lagi. Nah, jadi di dalam kategori kemiskinan itu ada kemiskinan ekstrim atau yang terlalu miskin. Di situ next, secara definisi, yaitu kemiskinan ekstrim fenomena multidimensi di mana seseorang warga negara tidak memiliki penghasilan yang cukup sehingga membatasi kemampuannya untuk memiliki barang-barang produk pokok disertai kurangnya akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, keamanan pribadi dan rumah yang layak. Ini hampir sama dengan terjemahan kemiskinan. Hanya nanti bisa kita lihat dari tolak ukur penghasilan atau pengeluaran per kapita. Ini terdapat dua karakteristik penduduk miskin ekstrim, yaitu di pedesaan dan di perkotaan. Nah, itu kalau di perkotaan pada umumnya kantong kemiskinan merupakan kaum pendatang atau urban, belanja, bekerja di sektor informal, mendapatkan tempat tinggal, tanah yang bukan milik negara. Kalau penduduk miskin di pedesaan pada umumnya dipengaruhi kurangnya lapangan kerja, pendidikan, masih rendahnya bekerja di sektor pertanian dan memiliki lahan. Nah, kira-kira di Musyawarah Utara ada tidak penduduk kita yang tergolong ke dalam kemiskinan ekstrim? Kalau kita lihat dari definisi tersebut, kalau di kota rata-rata penduduk urban yang mendiami suatu tempat yang bukan tanah mereka. Jadi kalau kita lihat di situ itu ada gambar pinggir-pinggiran sungai. Jadi untuk akses kesehatan dan sebagainya. Apalagi dengan kondisi COVID, maka tenaga urban yang sebagian besar adalah tenaga kerja di informal itu banyak dirumahkan. Nah, inilah penyebab utama terjadinya kemiskinan ekstrim. Tapi kalau di Musyawarah Utara, kira-kira ada tidak masyarakat yang terdampak betul dari COVID? Selama COVID aku juga yang motong terus motong, yang pesawit terus, yang ngojek masih. Nah, cuman ada sedikit yang terdampak itu pegawai buruh yang kerja di perusahaan sawit. Cuman aku juga masih juga bekerja. Nah, jadi istilahnya mungkin betul sampaikan Pak Wabuk, kita sih terdampak, tapi tidak terlalu ekstrim dampaknya terhadap di Kabupaten Musyawarah Utara. Nah, mungkin ini akibat inflasi, bisa jadi nilai kemiskinan kita nanti akan naik. Lanjut. Nah, ini ada beberapa regulasi terkait kemiskinan ekstrim. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Nedi bahwa Presiden sudah mengeluarkan Impres nomor 4 tahun 2022 bahwa pada tahun 2024 Presiden menginginkan no kemiskinan ekstrim. Jadi 2022, 2023, 2024 tidak ada lagi kemiskinan ekstrim di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Itu ada beberapa regulasi-regulasi yang sudah dikeluarkan yang mungkin nanti menjadi petunjuk atau menjadi guidance bagi kita semua dalam rangka perencanaan pembangunan maupun aksi untuk menurunkan kemiskinan ekstrim. Lanjut.
di dalam regulasi Grusel tersebut, Presiden sudah menugaskan kepala daerah maupun wali kota untuk melaksanakan aksi dalam rangka untuk penurunan kemiskinan yang meliputi yaitu percepatan penghapusan, penerapan data, penyusunan program kegiatan, fasilitasi penyediaan lahan, dan menyampaikan laporan hasil. Jadi ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan resosek yang dilaksanakan oleh BPS ini terkait dengan pengentasan kemiskinan ekstrim pada khususnya dan umumnya dalam rangka untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau kita lihat dari data bahwa di Sumsel ini hanya ada 10 kabupaten kota yang memiliki kemiskinan ekstrim. Salah satunya yaitu Kabupaten Musirawas Utara. Nah, ini sudah sampaikan oleh Pak Dedi tadi bahwa resosek ini dalam rangka untuk pemutahiran data resosek, sehingga data ini nanti akan menjadi rujukan bagi setiap kementerian lembaga dalam rangka untuk aksi pelaksanaan daripada program kerja, yang mana kita tahu sebelum ini bahwa data-data yang sering dipakai itu yang pertama data dari Kemendagri, data dari Kemensos, dan data dari BKKBN. Ini sering terjadi salah atau tidak match atau agak bias. Nah, ke depan melalui resosek ini data ini akan dipakai oleh semua kementerian sehingga datanya menjadi satu data. Dan kami juga dalam proses perencanaan pembangunan akan memanfaatkan data yang resosek tahun 2022. Lanjut. Nah, dari segi kemiskinan ekstrim tadi coba ulang lagi. Terus. Nah, tadi saya lupa menyampaikan, kalau tadi kemiskinan itu pengeluaran per kapitanya, kalau yang ekstrim ini lebih rendah lagi, yaitu 10.739 per hari. Nah, jadi kalau penghasilannya 11.000 berarti masih kategori miskin, belum ekstrim. Tapi kalau sudah 10.700 itu sudah ekstrim. Jadi ada beda kan, kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Lanjut ke Bapak Ibu saya hormati. Nah, di sini ada data yang kita peroleh dari BPS bahwa garis atau kemiskinan ekstrim di Kabupaten Musirawas Utara, kata lihat dari petanya itu kita masih di atas Sumsel. Kalau dalam angka yaitu Musirawas Utara pada tahun 2021 ada sebanyak 10.330 jiwa yang tergolong ke dalam garis kemiskinan ekstrim, dan di tahun 2022 ada penurunan menjadi 9.240 jiwa yang tergolong atau termasuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrim. Nah, ini ada beberapa langkah dalam rangka untuk pengentasan kemiskinan yang merupakan nanti menjadi pedoman kita semua berdasarkan data resosek dan berpedoman kepada aksi untuk penyelesaian ekstrim. Yang pertama yaitu memastikan kelompoknya, meningkatkan koordinasi. Kalau kita lihat di situ ada 3 kelompok besar, yaitu mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan angka jumlah kantong-kantong kemiskinan. Bapak Ibu saya hormati, di sini ada upaya dalam rangka untuk menurunkan angka kemiskinan. Ya, kalau kita boleh bicara dengan bahasa umum, artinya kita mengurangkan orang miskin, atau artinya membuat orang menjadi kaya. Sebenarnya simpel, supaya orang tidak miskin. Pertama, tingkatkan pendapatannya. Yang kedua, kurangi pengeluarannya. Apabila pengeluarannya sudah sedikit, pendapatannya sudah banyak, otomatis dia menjadi tidak miskin. Nah, bagaimana upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran? Ya, tentunya dengan aksi-aksi
nyata dalam perencanaan yang berbasis data. Misalnya di sini untuk meningkatkan pendapatan, maka kita meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Tentu ilmu linear bahwa dengan peningkatan sumber daya manusia otomatis akan meningkatkan pendapatan. Misalnya seseorang memiliki keterampilan atau memiliki pendidikan formal, maka gajinya akan lebih besar dari yang pendidikannya lebih rendah dari pendidikan yang lebih atas. Atau memiliki keterampilan, maka ke depan diharapkan dia tidak menjadi guru, tapi menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha. Itu salah satu upaya, dan di sini ada guidance-nya dari Bappenas, yaitu ada 3 kelompok besar. Di dalam kelompok 1 pengurangan beban masyarakat itu ada 5, di dalam peningkatan pendapatan masyarakat ada 4, dan di dalam penurunan kantong-kantong kemiskinan ada 5. Lanjut. Dan tentunya dalam rangka pengentasan kemiskinan ini tidak bisa juga kita berdiri sendiri, baik itu antar pelaksana pemangku kepentingan di tingkat daerah, baik itu antar OPD, baik antar instansi vertikal dan non vertikal, maupun keterpaduan antar daerah. Dalam artian provinsi, nasional harus terpadu dalam rangka untuk menyelesaikan kemiskinan. Jadi jangan sampai satu kementerian punya program seperti ini tapi tidak terpadu dengan kementerian lainnya. Jadi intinya bahwa keterpaduan dan sinergi oleh pemerintah daerah dalam pengatasan kemiskinan harus betul-betul bersinergi. Jadi, demikian yang dapat kami sampaikan sekilas tentang pentingnya data dalam perencanaan pembangunan, khususnya dalam rangka pengentasan kemiskinan maupun kemiskinan ekstrim di Kabupaten Nusantara. Sehingga harapan kami dengan adanya Resosek ini, program atau kegiatan kita dalam pengentasan kemiskinan betul-betul tepat sasaran, sehingga yang dibantu adalah betul-betul yang miskin dan tidak lagi ada bias. Mungkin ini saran saya untuk Pak Febri dan BPS. Dalam rangka pendataan itu validitas datanya memang betul-betul harus terukur. Biasanya kalau mengisi kuesioner Pak Edi, saya selaku yang pernah dimintai kuesioner, paling malas itu suruh ngisi banyaknya. Saat ada pertanyaan itu banyak, itu malas ngisi Pak. Akibatnya contek. Artinya nanti harapannya bagaimana mendapatkan validitas data yang baik, yang orang yang kita kasih kuesioner itu jangan terlalu dibebani oleh banyaknya pertanyaan, banyak yang ditulis. Kalau bisa dia itu jawab ya tidak. Tapi kalau dibuat apa alasan titik 2 suruh nulis, bagaimana pekerjaan titik 2 suruh nulis, nah itu biasanya malas banget ini. Jadi bagaimana mereka menjawab ya tidak. Dan jangan dilepas pendataan itu kepada mereka, betul sampaikan oleh Pak Bagus tadi. Tapi kalau diberikan oleh tugas sensus, detik besok ya D. Nah, mungkin nanti data yang diambil tidak begitu valid, sehingga nanti data-datanya juga akan sulit terukur. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, dan apabila saya mengampun, saya ini tidak boleh tahu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.